tetap semangat hari ini. Ayah dan Bunda, ya masih. Semangat, Kak. Makasih. Kalau usah malu-malu karena ini. Semangat. Kalau saya tanya, apa kabar Ayah Bunda? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. 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 Oh, Akbar. Boleh diulang lagi? Yuk. Apa kabar Ayah Bunda? Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Terima kasih, alhamdulillah. Ternyata Ayah dan Bunda masih semangat ya. Semoga semangat terus sampai akhir acara. Agar lebih berkah lagi acara ini. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari teman kecil kita, Ananda, Syakira, dan Bunda dari kelompok B1. Untuk Syakira dan Bunda Syakira, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy. Ilafihim latashita iwas sayif. Falyabudu rabbahadal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Selamat parihat selalu ya, anak Syakira. Mudah-mudahan doa-doanya makin bertambah lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo Bunda ikuti ingatan ya. Bunda ikuti ingatan dong. Oke, kalau gitu ya, ya Bunda. Mulai ya Bu Anis ya. Siap ya. Oke, siap. Tangannya bagaimana Jabrat? Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung jadi dua buah levantan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung jadi empat buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung jadi enam buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung jadi delapan buat tinggi. Jari kanan, lima jari kiri, gabung jadi 10. Usia berdoa. Semoga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan petinggi. Amin. Terima kasih Jabrat. Sama-sama.
Makasih ya Bunda. Ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Assalamualaikum Sarah. Waalaikumsalam. Sarah lagi ngapain di sini? Aku lagi nyanyi. Wah, nyanyi apa? Tadi aku nyanyi tentang keluarga Nabi Muhammad. Kamu dari mana sih, Fatimah? Oh, aku habis dari masjid. Aku habis ngaji tadi. Wah, seru sekali ngajinya. Iya. Aku jadi ingat waktu aku ngaji sama Pak Ustadz diceritain tentang itu tuh, tentang kelahiran Nabi Muhammad. Disebutnya apa sih, aku lupa. Tahun gajah, Sarah. Oh iya, aku ingat. Aduh, aku lupa. Nah, dulu kan tahun gajah itu waktu ada raja yang sombong tuh, namanya Raja Abraha. Wah, iya betul, Sarah. Iya kan? Iya. Wah, dia mau menghancurkan Ka'bah. Iya betul, Sarah. Guru ngaji aku juga bilang seperti itu, cerita tentang Nabi Muhammad ketika dia lahir. Iya. Aku sekarang tahu deh ceritanya, surat Al-Fil kan? Betul, Sarah betul. Ada di Oke. surat Al-Fil. Kalau gitu sekarang udah sore, aku mau pulang dulu ya. Iya, aku juga mau pulang dulu, Sarah. Yuk, kita pulang bareng yuk. Ayo. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan teman-teman guru semua, berjumpa lagi di sini di acara Playdate kita, Budita. Apa kabarnya semuanya nih? Ya, semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan untuk kita semua ya. Amin. Mudah-mudahan sehat semuanya, ayah, bunda, dan teman-teman guru. Iya, Bu Ina. Wah, Playdate kita kali ini tentang apa ya, Budita? Memangnya playdate kali ini tentang apa sih, Bu Ina? Kita penasaran banget nih. Ina dan Budita mengajak ayah, bunda, dan teman-teman guru semua. Tema Playdate-nya adalah cara kreatif mengenalkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Wah, sepertinya kali ini seru ya, Bu Ina ya. Mudah-mudahan seru, Budita, karena Bu Ina sudah menyiapkan berbagai macam permainan yang seru. Wah, seru banget ya, Bu Ina. Ini seperti yang tadi kita lakukan, Budita. Kan kita tadi sudah melakukan cerita pakai boneka tangan. Salah satu contohnya seperti ini. Betul. Pakai boneka tangan. Iya. Nah, teman-teman penasaran nggak melihat keseruan yang lain? Wah, Bu Dita penasaran, pasti teman-teman juga penasaran dong. Oke, Bu Dita. Kalau Bu Dita sudah penasaran, ayah, bunda, dan teman-teman guru penasaran juga kan? Ayo kita sama-sama. Oke. Kita tepuk bumalaka. Oh, tepuk Biar bumalaka dulu. semuanya semangat. Siap, Nina. Oke. Oke. Yuk kita tepuk bumalaka. 1, 2, 3. Bumalaka, bumalaka, bum bum bum. Sringalaka, cringalaka, cring cring cring. Bumalaka, cringalaka, bum bum cring. Ini dia. Selamat menyaksikan ya. Baiklah, ayah dan bunda, di pantai yang seru dan sampai Al-Fikri. Bagaimana ayah dan bunda? Seru ya? Pembelajaran Islam Al-Fikri. Ayah aja nggak bisa move on loh ayah bunda. Memang masa nggak pernah bohong. Acara ini bukan mengandung iklan loh, tapi mengandung rasa dari hati yang paling dalam. Masya Allah. Baiklah ayah dan bunda, inilah bagian yang sudah ditunggu-tunggu dan sudah merasakan ini narasumber kita
Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan moderator kita yang cantik, ayu, dan manis yang akan mendampingi narasumber kita hari ini. Siapa dia? Inilah Umi Aisyah. Assalamualaikum ya Umi Aisyah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mama Sari. Alhamdulillah. Gimana sudah mendampingi narasumber kita hari ini? Insya Allah sudah siap dong. Ada, iya. Saya penasaran banget. Ayah dan Bunda di rumah juga pasti penasaran banget karena ini acaranya membahas tentang tauhid ya. Betul, Mama Sari. Kalau nggak salah Aisyah juga suka tanya-tanya tauhid ya sama Umi ya? Wah, jangan ditanya lagi. Ingin tahuannya lebih sekali ya Umi ya? Betul, apalagi pertanyaan, Masya Allah. Terima kasih Mama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini ya di Zoom meeting kali ini untuk mendapatkan ilmu dari narasumber kita. Yang saya hormati CEO Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri Ibu Vivin, yang saya hormati Direktur TKIF Al-Fikri Ibu Robiatul Adawiyah, yang saya hormati Kepala Sekolah TK Islam Fitrah Al-Fikri Ibu Arni, dan serta yang saya hormati semua manajemen Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri. Acara ini terselenggara atas kerjasama Dompet Du'afa, Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri khususnya TK, dan PWMG TK Islam Fitrah Al-Fikri. Berikut akan saya bacakan biografi narasumber kita hari ini. Siapa ya beliau ya? Beliau adalah Bunda Astri Feziati Ivo. Status menikah, ibu dari 3 orang putra. Pendidikan beliau APK Trisakti, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin. Ini bahasa Berlin, bahasa Jerman. Jadi dia ini adalah sekolah bisnis dan manajemen, lalu PMA Al-Azhar. Pekerjaan beliau pembicara, duta wakaf, pendamping jamaah umroh. Kegiatan Bunda Astri saat ini pembicara di berbagai seminar dan pengajian. Gambarnya nggak aku sendiri sih. Gambar. Menulis buku Islam Parenting, duta wakaf, dompet du'afa, mendampingi jamaah umroh dan wisata religi, serta layar lebar. Organisasi beliau, Lembaga Seni dan Budaya Muhammadiyah, anggota Kehormatan Salimah, dan anggota Aliansi Selamatkan Anak Indonesia. Buku yang sudah beliau terbitkan, Cantik Sepanjang Usia, Bukti Cintaku Padamu, dan Sepasang Sayap Menuju Surga. Moto beliau adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Apakah Bunda Astri Ivo sudah bergabung bersama kita? Sudah. Alhamdulillah. Bunda Astri sudah bergabung nih bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat, afiat. Mudah-mudahan Bunda seluruh yang menonton dan dimanapun berada juga sehat, afiat, bahagia, dan semangat untuk terus menambah ilmu. Insya Allah. Alhamdulillah. Bunda dan Ayah, seperti yang kita ketahui dan tadi bincang-bincang saya dan Mama saya ini, salah satunya pekan lalu itu saya mendapatkan pertanyaan dari Aisyah. Aisyah itu sekarang di kelas B1 TK Islam Fitrah Al-Fikri. Aisyah tiba-tiba bertanya seperti ini, Umi, kok kenapa sih kita harus takut sama Allah? Emang Allah itu jahat? Emang Allah itu galak? Emang Allah itu serem? Pertama mendengar pertanyaan itu, wah, saya sangat terkejut, terdiam dulu. Ini pertanyaan apa ya? Lalu saya konfirmasi ke Aisyah,
Aisyah dengar dari mana? Itu loh tadi, Abi kan dengerin ceramah, katanya kita harus takut sama Allah. Oh, Aisyah ya. Saya mengulur waktu untuk mencari jawaban. Harusnya jawab bagaimana ya? Kalau ayah dan bunda, apakah pernah mengalami kejadian seperti saya, mendapatkan pertanyaan yang kita gelagapan menjawabnya, terutama pertanyaan-pertanyaan mengenai Allah. Misalnya, Umi, Allah itu di mana sih? Allah itu besar atau kecil? Nah, jika ayah dan bunda memiliki permasalahannya yang sama seperti saya, bingung menjawab bagaimana cara menanamkan tauhid ke anak-anak, bagaimana menjawab yang benar untuk pertanyaan yang berkaitan akidah dengan anak-anak. Yuk kita dengarkan sama-sama. Ivo, silakan Bunda. Baik yang saya cintai karena Allah, ayah bunda, para pimpinan, para guru-guru, bunda-bunda, dan juga ayah bunda dari Dompet Duafa yang memfasilitasi silaturahim kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita, begitu banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Tidak mungkin kita mampu menghitungnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan dengan nikmat iman ini Allah mampukan kita menjadi hamba-hambanya yang membuat Rasulullah SAW takjub, ajib. Orang-orang mukmin itu sungguh mengagumkan. Ya, jika diberi ujian-ujian kesenangan, kelaparan, mereka mampu bersyukur. Dan ketika diberi ujian-ujian kesempitan, sakit, ya, sedih, mereka mampu bersabar. Dan kedua perilaku ini, insya Allah yang membuat Rasulullah SAW takjub, yang Allah mampukan kita menjadi hamba-hamba yang mampu menghadapi semua ujian, ya, nikmat sehat, nikmat silaturahim, dan mudah-mudahan silaturahim kita pagi hari ini menjadi penyebab beratnya timbangan amal kebaikan kita. Allah mampukan kita menjadi orang tua yang tangguh, orang tua yang saleh-salehah, karena anak-anak kita tidak lahir dalam keadaan saleh, ya. Anak-anak kita tidak lahir dalam keadaan salehah, tetapi mereka lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak-anak yang tangguh, anak-anak yang saleh, yang salehah, yang cerdas, datang dari ayah bunda yang tangguh pula. Ayah bunda yang saleh-salehah, yang mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam ilmu, apalagi kalau ibu, ya, ibu itu bunda-bunda boleh di-mute, berkenan di-mute supaya pertemuan kita yang tidak terlalu lama ini, yang mungkin 1-2 jam ke depan kita bisa optimalkan, karena ini satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, sangat berat dan tanggung jawabnya sampai ke yaumil akhir kala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi Allah panggil dengan mesra orang-orang beriman untuk menjaga dirinya, ya. Pertama-tama Allah minta kita untuk menjaga diri, dan agar kita mampu menjaga seluruh anggota keluarga kita dari panasnya api neraka. Bukan dari tidak punya harta dan tahta, bukan dari tidak punya jabatan, tapi kita diperintahkan Allah agar kita mampu menjadi orang tua yang saleh-salehah, yang bisa menghindari anak-anak kita dari murkanya Allah. Maka harus kita pahami bahwa tugas kita sangat berat, tantangannya banyak, ya, ujiannya mendadak, dan kita sebagai peserta ujian yang pasti diuji. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, bahwa yang bernyawa pasti merasakan kematian dan pasti Allah akan uji kita. Jadi kita ini ada peserta ujian, ya, mau ada pandemi, nggak ada pandemi, mau lapang, mau sempit, kita pasti diuji. Ya, punya anak, nggak punya anak, menikah, nggak menikah, kita pasti diuji. Maka barang siapa yang ingin lulus ujiannya, hendaklah dia rajin belajar. Ya, karena perintah pertama dalam agama kita adalah Iqra. Ya, Iqra ini agar kita mampu membaca bukan hanya ayat-ayat kauliyah yang setiap hari kita baca, tetapi juga ayat-ayat yang kauniyah. Ya, alam semesta ini, bahkan anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri, ada ayat-ayat yang harus kita baca.
Sanurihim ayatihi fi afaki wa fi anfusikum. Akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di penjuru ufuk, ya, jadi alam semesta sejauh mata kita memandang, dan bahkan apa yang ada di dalam dirimu adalah ayat-ayat Allah yang harus mampu kita baca. Ya, jadi orang tua nggak pernah ada sekolahnya. Tadi tanggung jawabnya berat dalam saat tahrim. Allah ingatkan kepada kita, ini pertemuan yang serius. Saya mendapati setiap kajian-kajian di mana kita sama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang terampil, orang tua yang saleh-saleha. Karena saya juga orang tua, punya 3 anak, 3 putra-putra, dan jadi orang tua itu nggak ada liburnya, nggak bisa minta cuti, ya, sampai kita bertemu dengan Allah kelak. Maka ini adalah satu pertemuan yang serius, saya memahaminya. Itu pertemuan yang selalu mudah-mudahan ada ilmu, ada semangat untuk mengamalkan, dan kita tahu kelemahan dan kelebihan kita dan siapa penggoda kita sesungguhnya. Ya, jadi anak-anak kita ini bukan milik kita, ya Bunda. Mereka sebesar apa cinta kita kepada mereka, mereka bukan milik kita. Mereka amanah yang akan dimintai pertanggungan jawab, karena kita ini adalah babysitternya Allah. Ya, Allah titipkan amanah yang Allah pilih kita, ya, Allah pilih kita karena Allah percaya kita bisa. Karena tidak sedikit orang yang berharap diberikan amanah anak, ya, bahkan bertahun-tahun, ya, memohon dikaruniakan anak, tapi Allah belum memberikan kesempatan karena memang belum siap. Jadi ketika Allah menitipkan amanah kepada kita, ya, Allah tahu kita siap, ya, tetapi Allah nggak tahu kita mau atau enggak nih. Karena setiap manusia itu memiliki freedom of choice, kebebasan untuk memilih. Al-haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Karena kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka ketika engkau ingin beriman, hendaklah kalian beriman. Dan ketika kalian memilih kufur, maka biarlah kufur. Karena Allah tidak bertambah besar kekuasaannya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan tidak berkurang kemahabesaran Allah dengan dosa-dosa dan maksiat yang kita buat. Jadi kalau kita memahami bahwa anak kita adalah amanah, kita nggak bisa mendidik mereka sesuka-suka kita. Ya, Allah ajarkan kita menjadi orang tua. Orang tua harus tahu bahwa Allah menempatkan kita di muka bumi untuk menjadi khalifah, bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari uang, ya, bukan untuk liburan, bukan untuk senang-senang, tapi untuk beribadah. Ya, maka seluruh kegiatan aktivitas kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena kalau cuma sholat sangat terbatas, itu juga belum tentu khusyuk. Ya, ada orang yang 60 tahun sholat tapi sholatnya nggak diterima. Nauzubillah min dzalik. Ya, bukannya umur usia 60 tahun ya, tetapi 60 tahun sudah sholat tapi tidak bermanfaat sholatnya bagi dirinya. Ada juga orang yang berpuasa tapi dengan puasa cuma mendapat lapar dan haus. Nauzubillah min dzalik. Maka seluruh kegiatan aktivitas kita menjadi ibadah. Nah, setiap aktivitas kita mulai dari kita bangun sampai kita tidur, sampai kita bangun lagi, sampai kita tidur, sampai kita bertemu dengan Allah, semua dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka mendidik anak-anak kita adalah hal yang salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita. Ya, mereka amanah dan mereka juga adalah generasi penerus. Waliyaksal ladzina taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khaufu alaihim. Dalam surat An-Nisa ayat ke-9. Allah ingatkan kepada kita, hendaklah kita takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ya, walaupun ayat sebelum ini membahas tentang waris, tetapi Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa generasi yang lemah, ya, adalah generasi yang tidak memiliki akidah yang kokoh. Karena akidah adalah satu fondasi yang kuat dalam kehidupan manusia dalam meraih ketakwaan. Jadi kita harus memahami bahwa sesungguhnya tujuan apa? Ayah bunda yang kita miliki. Sudahkah ayah bunda memiliki tujuan dalam mendidik anak-anak? Apakah tujuannya hanya untuk mereka meneruskan bisnis kita, ya, mungkin kerajaan bisnis kita dinasti, atau ada orang tua yang tujuannya mendidik anak-anak berdasarkan investasi ekonomi. Ya udah, sekarang bunda sekolahkan kamu di sekolah yang bagus, ya, di TK Islam Fitrah Al-Fikri, ya, bahkan sampai S3 nanti. Tetapi setelah selesai sekolah, setor. Nah, ini ada orang tua yang mendidik anaknya berdasarkan nilai-nilai investasi ekonomi. Ini biasanya orang tua seperti ini nih, kalau ngelihat raport anaknya jelek atau prestasi akademiknya tidak sesuai dengan keinginannya, langsung suka keluar tanduk dan taringnya gitu. Ya, jadi harus kita miliki ada tujuan, ya, nilai-nilai, value.
value apa yang kita miliki sebagai ayah bunda. Ya, apakah kita menginginkan anak-anak kita meneruskan dinasti kerjaan bisnis kita, ataukah anak kita nanti kita minta untuk menjaga kita di hari tua, ataukah anak kita adalah mewujudkan cita-cita ayah bunda yang terputus. Misalnya nanti kalau Ananda sudah selesai SMA-nya, masuk perguruan tinggi, terus bilang sama Anandanya, nah pokoknya kamu harus jadi dokter ya, harus. Emangnya kenapa Bun? Karena dulu Bunda nggak lulus, ya nggak diterima di fakultas kedokteran. Nah ini orang tua yang mendidik anaknya berdasarkan pengalaman buruk. Maka hal yang harus kita miliki adalah nilai mardatillah, mendidik anak berdasarkan agar kita disayang sama Allah, yang meraih keridhaan, meraih karunia, karena keberkahan, karunia, keridhaan itulah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita berkeluarga, menjadi orang tua, tidak ada keberkahan di dalam keluarga kita, maka hidup kita akan sulit. Sulit untuk mencapai ketakwaan, apalagi sulit untuk meraih surga. Dan sulit dikumpulkan di jannah. Di jannatu adan, yadkhulunaha wa min salaha min abaihim, min aswajihim wa min zuriyatihim. Ya, ini adalah satu tujuan yang selalu ingin kita raih. Kami berharap mereka tidak berkumpul hanya di dunia, karena pernikahan adalah ibadah yang terlama, dan nanti Allah kumpulkan di surga Aden, bersama orang tua kita, bersama pasangan kita, bersama anak cucu keturunan kita, yang ketika di dunia kita memiliki kesabaran. Kesabaran untuk belajar jadi ayah, belajar jadi ibu, ya belajar memahami, ya punya ilmu, karena nggak banyak orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya jadi ibu. Ya, sedikit orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya jadi dokter. Ya, jadi ayah, yang banyak jadi dokter gitu ya Bun ya. Banyak orang tua tuh kepengen anaknya jadi insinyur gitu, jadi presiden, tapi sedikit dipersiapkan untuk jadi orang tua. Ya padahal mereka sudah hampir, ya dan tanda kutip pasti, ya mereka akan memasuki gerbang pernikahan, menjadi pasangan, menjadi suami, ya bagaimana kewajibannya menjadi istri, apa kewajiban utamanya menjadi anak, apa kewajibannya, ya orang sering berteriak tentang hak asasi manusia, tapi mereka abai, mereka lupa dengan kewajiban asasinya. Kenapa Allah tempatkan mereka di muka bumi? Kewajiban asasi kita adalah ibadah. Maka menjadi ibu adalah kita harus mau belajar, mengetahui apa kurikulum mendidik anak yang Allah berikan kepada kita. Ya Bunda sudah punya kurikulum mendidik anak? Ya, karena saya hampir yakin ini bunda-bunda, ya bunda yang saleh-salehah semuanya, yang setiap hari nggak mau meninggalkan melewati hari tanpa tadarus, ya, dan mudah-mudahan dengan tadabur, ya karena dengan tadaburlah kita memahami Allah memberikan kita panduan dalam mendidik anak agar memiliki akidah yang kokoh. Agar ketika nanti ditanya, Bun, ayah Allah ada di mana sih? Atau Bun, saya tuh dari mana sih datangnya asalnya gitu? Ada orang tua ada bunda-bunda yang gampang panik gitu ketika ada anaknya bilang, Bun, saya ini asalnya dari mana sih? Bingung gitu, aduh saya dari mana ya, ngomong yang benar tapi belum ada ilmunya, akhirnya berbohong. Waktu itu ada burung bangau terbang, terus dia bawa anak bayi, jadi nggak karu-karuan. Padahal pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang fitrah. Ya, anak-anak lahir dalam keadaan fitrah, memiliki potensi, memiliki bakat, minat yang tidak selalu sama dengan orang tuanya. Ya, maka kita harus tahu kurikulum apa yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya, sebagai orang tua di dalam surat Luqman, ya Allah ajarkan kepada kita, Allah abadikan bagaimana Luqman mendidik anaknya. Ini adalah kurikulum kita untuk mendidik anak-anak kita. Pertama, kemampuan kita untuk bersyukur, mensyukuri. Bunda sudah bersyukur belum punya anak-anak? Ya, jangan sampai anak-anak kita mendengar bundanya tidak happy atas kedatangan Ananda. Ya, ketika hamilan kelima, terus ditanya, Bun, isi lagi nih Bun, hamil lagi? Iya nih, sundul gitu. Terus anaknya di dalam perut langsung dengar, ya saya nih produk kesundul ternyata gitu ya. Bunda jangan lupa, ya indera pertama yang Allah aktifkan itu pendengaran, bukan penglihatan. Pendengaran dulu. Jadi ketika dikasih tahu dokter, Bunda selamat ya, Bunda akan kakak mau punya adik lagi nih gitu. Masya Allah, apa yang Bunda ucapkan? Bersyukur atau malah mengeluh gitu ya.
Kalau bunda bersyukur, Masya Allah, Allah akan tambah nikmatnya, Allah akan mampukan kita menjadi bunda yang salihah. Karena bunda yang bersyukur, orang tua yang bersyukur, dia tahu bahwa hal utama yang pertama dia berikan kepada anaknya adalah akidah yang kokoh. Ya bunaya la tusyrik billah. Ya, lihat bagaimana Allah ajarkan kepada kita. Ya, Allah berikan kita satu panduan dengan cara yang Allah berikan juga caranya, yaitu berkomunikasi yang penuh cinta. Bunda, ayah, di dalam Al-Quran Allah ajarkan kepada kita berbagai bentuk gaya komunikasi. Ada kaulan kariman, ada kaulan baligha. Ya, bab khusus mengasuh anak, Allah ajarkan kepada kita untuk mampu berkaulan layin. Cinta sudah membara, anak-anak kita merasa aman, merasa tenang. Kalau mereka tenang, batang otaknya terbuka. Kalau batang otaknya terbuka, sistem limbiknya itu baik bekerja. Ya, jadi belajar berkomunikasi yang penuh cinta, karena pelajaran pertama yang kita berikan adalah pelajaran sangat penting, akidah yang kokoh. Akidah itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, ya, yang rantingnya, yang pohonnya menjulang ke langit dan tidak akan putus ketika datang tsunami dan badai, ketika memiliki akar yang menghujam ke bumi. Inilah akidah. Ya, bagaimana memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita, harus bagaimana Allah memperkenalkan diri di dalam Al-Quran. Jadi bunda nggak boleh ngarang ya, bunda Allah dari mana sih? Bunda, Allah dari mana-mana. Ini tidak ada keterangannya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Karena di dalam surat Taha ayat keempat, Allah berada di atas arsy. Ya, terus bunda nanya, emang anak saya umur TK gini ngerti nih bun? Ya, emang umur 3 tahun ngerti bun. Karena anak kita dalam anak-anak usia keemasan. Jadi 0 sampai 5 tahun ini adalah usia keemasan. Bahkan usia di dalam janin itu di mana kita bisa mendidik anak-anak kita, yang memperkenalkan Tuhannya. Ya, kenapa? Karena setiap manusia lahir memiliki bibit iman. Alastu birabbikum, bala syahidna. Ya, ingatkah kita ketika di alam ruh, kita ruh semuanya sudah bersyahadat. Ya, tapi yang baru bersyahadat adalah ruh kita. Dan ketika ditiupkan ruh kita ke dalam rahim ibu kita, jadilah kita yang berbentuk materi yang bersatu dengan imateri, jadilah kita al-insan, yang salah satu maknanya itu lupa. Lupa dulu kita sudah bersyahadat. Allah yang maha tahu ini hambanya, ya, ciptaannya yang namanya manusia ini pelupa. Makanya dikasih peringatan, namanya apa? Al-Quran. Allah hadirkan para rasul, Allah hadirkan Rasulullah SAW kepada kita untuk kita belajar. Karena Rasulullah SAW dihadirkan ke tengah-tengah manusia bukan hanya untuk menyebarkan agama Islam, bukan hanya untuk menjadi seorang nabi, seorang rasul, tetapi Rasulullah SAW dihadirkan ke tengah-tengah manusia agar kita belajar menjadi orang tua. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi ayah, menjadi suami, menjadi kakek. Ya, bagaimana menjadi seorang hamba yang taat, yang dicintai Allah. Dan kita nggak boleh rabun dekat dengan contoh-contoh keteladanan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, karena sudah ada keteladanan yang baik bagi diri Rasulullah SAW. Ya, tapi kenapa tidak semua ya umatnya mampu menghidupkan sunnah? Karena rabun dekat dengan nabinya sendiri, itu kan nabi. Rasulullah kan seorang rasul, Khalilullah, Khalilur Rahman. Kita ini kan bunda siapa? Kita kan fulana, saya kan Astri. Ya apalah artinya? Ini talbis iblis nih bun, hati-hati. Ya, memang kalau salah seorang nabi dijaga sama Allah agar maksum, tetapi diciptakan dari manusia. Artinya kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah keteladanan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menjadi orang tua yang penuh cinta. Ya, bagaimana ketika beliau mengajarkan, mendidik, ya, Abdullah bin Abbas menjadi seorang penafsir Al-Quran yang sangat hebat. Sejak kecil Rasulullah SAW mendidik akidah yang kokoh. Jadi kalau
kita tahu nih Bun, bahwa kita lahir dalam keadaan fitrah, punya potensi, punya bakat, minat, nggak pernah ada satupun manusia lahir dalam keadaan bodoh. Allah berikan kita bibit iman. Jadi ayah bunda, anak itu lahir tidak dalam keadaan seperti kertas putih yang kosong. Tidak. Allah berikan setiap manusia yang lahir itu fitrah, bibit iman. Jadi sesungguhnya kita orang tua bukan memberikan keimanan kepada anak-anak kita, tetapi mendidik, menjaga, memfasilitasi, ya, mencintai. Allah berikan potensi-potensi. Jadi Bunda jangan bilang, oh anak saya ngerti nggak ya kalau saya bilang Allah ada di ars. Ngerti Bun. Kenapa? Karena kita yang memperkenalkan kembali Al-Quran. Anak-anak kita bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi kita orang tua yang memberikan terjemahannya, ya, belajar sama-sama mentadaburinya dengan bahasa yang sesuai diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, mendidik anak-anak tuh 0 sampai 7 tahun dengan bermain. Memperkenalkan Allah dengan nama-namanya yang agung. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu senang sekali memberi. Seperti Umi, seperti Abi ya. Iya, Umi sama Abi itu belajar dari sifat-sifat Allah, dari nama Allah yang agung, yang senang sekali memberi, ya, yang senang sekali mencintai, yang menginginkan orang tuh memiliki kebahagiaan dan kenyamanan yang sama. Gak mau mengganggu, gak mau mengambil yang bukan haknya, gak mau jahat, sayang, cinta. Anak kita ngerti nggak? Ngerti. Kenapa? Karena mereka memiliki bibit iman. Mereka diberikan oleh ilmu. Jadi manusia itu yang lahir memiliki fitrah, bibit iman, ilmu, ilham moralitas, dan kebebasan untuk memilih. Jadi Allah itu nggak maksa. Nggak kayak kita orang tua suka maksa. Bunda di sini nggak ada ya. Mungkin saya kali ya. Kalau bunda-bunda, dulu saya belum belajar jadi orang tua, belum belajar jadi ibu, suka maksa. Tapi ternyata Masya Allah, Allah tuntun kita pada kajian-kajian parenting. Allah ajarkan kita bagaimana menjadi bunda yang saleha, menjadi ayah yang hebat, menjadi madrasah. Karena al-ummu madrasatul ula wal abi mudiruha. Kalau kita bangunan madrasah, maka para abi adalah kepala sekolahnya yang memberikan garis besar haluan-haluan keluarga. Ya, qawam, sifat dasar abi itu, sifat dasar laki-laki kan qawam, pemimpin, pelindung, yang memberikan nafkah lahir, nafkah batin, yang memberikan kedamaian, ketentraman, kesehatan, keamanan. Itu qawam, itu ayah. Bunda adalah partner yang bekerja sama dengan para ayah untuk membangun sebuah keluarga yang tangguh. Ini adalah generasi penerus. Anak-anak kita ini tidak hidup pada zaman kita. Mereka tidak memiliki bakat minat yang selalu sama dengan kita. Mereka punya ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Tinggal kita yang mengingatkan kembali. Tinggal kita yang mengenalkan kembali dengan bermain, bercerita. Bukankah Al-Quran mendidik kita lewat kisah-kisah? Maka ayah bunda, ketika anak-anak kita pulang sekolah, saya hampir yakin TK Islam Fitrah Al-Fikri ini, Masya Allah, anak-anaknya tadi saya lihat bacaan Al-Quran yang luar biasa, ya, hafalannya Masya Allah. Nah, tapi bunda coba tanya deh, mereka ngerti nggak apa yang mereka ucapkan? Karena tanggung jawab nanti yang dimintai bukan guru-guru anak-anak kita, kita orang tuanya. Kalau TK Islam Fitrah Al-Fikri ini adalah mitra. Sama seperti saya dulu ketika mencari sekolah-sekolah yang terbaik, ya, karena pendidikan itu akan berhasil salah satunya kalau kita memberikan pendidikan dan lingkungan yang terbaik. Itu sekolah. Sebagaimana ketika Hana, kalau kita ingin melihat keluarga-keluarga yang tangguh yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat ke-33, Innallaha astofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi kalau Allah sebutkan Adam dan Nuh tidak berserta keluarga karena ada salah satu anggota keluarga yang menjadi ujian. Tapi keluarga Ibrahim, keluarga Imran, Allah sebutkan dengan ala Ibrahim, ala Imran. Artinya kita bisa mengintip bagaimana ketika Hana, istri Imran, mendidik Maryam. Jadi ketika dalam janin, dalam kandungan, Hana sudah
meniatkan, mewakafkan anaknya untuk mengabdi kepada Allah, menjadi marbot dalam tanda kutip. Anak kita boleh jadi dokter, tapi dokter yang memakmurkan masjid. Anak kita boleh jadi artis, tapi artis yang memakmurkan masjid. Boleh nggak jadi artis? Boleh ya Bun ya? Kalau artis yang Islami ya. Boleh nggak jadi dokter anak-anak Bunda? Boleh ya. Tapi dokter yang Islami, jangan dokter yang jahili. Jadi profesi itu Bun, ada dua semua sisinya. Ada yang Islami, ada yang jahili. Jangan berpikir dokter itu nggak ada yang jahili. Ya, saya pernah datang ketika anak saya masih balita, badannya panas seminggu nggak turun-turun panasnya. Bunda bisa bayangin ya. Kalau Bunda itu kan kalau anaknya panas nggak turun-turun, kayaknya dunia mau kiamat gitu Bun ya. Nah, pada saat itu dokter anak kami itu sedang seminar di luar negeri, jadi diganti oleh dokter pengganti. Bunda tahu nggak? Saya tanya sama dokter anak, dokter pengganti, dok, ini kok anak saya sudah 3 hari, 4 hari panasnya nggak turun-turunnya, pokoknya demam berdarah dok. Apa jawab dokternya? Mau demam berdarah kayak nggak berdarah kayak, pokoknya demam. Nah, ini dokter yang jahili, karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Bunda yang melihat anaknya 3 hari panasnya nggak turun-turun gitu ya, Masya Allah. Begitu juga dengan profesi-profesi lainnya. Jadi Bunda, kita harus tahu anak diberikan potensi, bakat, minat oleh Allah, bukan kita. Jadi kita mendidik anak-anak kita tidak sesuai dengan cita-cita kita orang tua, tetapi dengan bakat dan cita-cita anak-anak kita. Ya, bagaimana Hana, istri Imran, menempatkan Maryam pada lingkungan yang terbaik, guru yang terbaik itu Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, ini adalah contoh keteladanan bagi kita. Bahkan ketika di alam rahim, ya, di sedak Maryam masih di dalam kandungan, Allah sudah orang tuanya, bundanya sudah meniatkan, ya, mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, tempat yang terbaik. Nah, nanti Bunda kalau punya rezeki, ya, bisa ke Baitul Maqdis, bisa datang di mana Maryam, ya, di mihrab Maryam. Ya, kita bisa bisa berdoa di situ, ya, bisa sholat di situ, sholat yang wajib ya, karena itu di Masjid Aqsa di bagian lelaki. Artinya kita harus yakin bahwa anak kita cerdas, dan maka kita harus punya ilmu bagaimana kita memperkenalkan, mengingatkan kembali, ya, dengan tadi dengan bermain, bercerita, bernyanyi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nggak usah diganti dengan ciptaan Allah. Karena itu adalah golden opportunity, kita tanya sama anak kita, Tuhanmu siapa nak? Ya, kalau anak kita menjatuhkan kita Allah, Masya Allah, Insya Allah kita sudah on track nih Bun. Ya, jadi nggak usah dipaksain gitu kan, banyak tuh di sini sih nggak ada Insya Allah. Ya, udah Bunda nyanyi pelangi terus pelangi-pelangi ciptaan Allah. Padahal kan tidak begitu penciptanya mencipta lagu ini. Ada penciptanya yang menciptakan lagu ini ingin mengajar bunda-bundanya, mendidik anak-anaknya, memperkenalkan Allah dengan ciptaannya, dengan pelangi, dengan awan, dengan langit, dengan bintang, dengan Umi, dengan Mama, dengan Abi, dengan Ayah. Ini ciptaan Allah, ini punya Allah. Dan sudah ada ditanamkan pada setiap manusia itu fitrah keimanan, fitrah taat. Ini yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mencontoh para perempuan-perempuan hebat seperti Hana, istri Imran. Ya, mempersiapkan, memberikan hanya makanan-makanan yang terbaik. Maka datang makanan-makanan yang Allah turunkan langsung dari langit. Masya Allah. Ketika Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, ini makanan dari mana? Ya, kemudian apa? Mendoakan anak-anak kita, memberikan nama yang baik. Ini parenting. Ini contoh-contoh keluarga-keluarga tamu yang bisa kita ikuti, kita teladani. Ya, bagaimana keluarga Ibrahim alaihissalam dicoba dengan ujian yang luar biasa. Keluarga Ibrahim alaihissalam bukan diuji dengan pandemi, bukan dengan COVID, tetapi Hajar. Ibu Siti Hajar ditempatkan di Bakah, di tempat yang kosong, nggak berpenghuni, ya, nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada ATM, nggak ada apa-apa pun, nggak ada tetangga. Tapi lihat bagaimana seorang perempuan membangun peradaban. Jadi perempuan itu ibarat
air dalam kehidupan manusia. Dia tiang-tiangnya negara, Anisa Baladul Bilad. Maka kenalkan kepada anak-anak kita siapa penciptanya dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran. Ya, Allah yang menciptakan, perkenalkan nama-nama Allah yang agung. Ya, kalau gurunya di sekolah sudah mengajarkan Asmaul Husna, maka kita review kembali. Ya, maka kita harus tampil seperti sifat-sifat Allah yang Allah ajarkan kepada kita. Ya, jadilah ibu yang rahman, ibu yang senang memberi. Jadilah ayah yang rahim, yang penuh cinta. Maka anak-anak kita melihat, karena kita adalah teladan bagi anak-anak kita. Ayah bunda, anak-anak kita bukan pendengar yang baik, mereka adalah peniru yang sangat ulung. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita bertauhid, maka pantaskan diri kita menjadi hamba yang bertauhid, memiliki tauhid yang kokoh. Yakin, jadi bukan hanya beriman, tapi cinta. Bunda, tahu nggak? Ulama itu belajar bab tentang yakin itu 40 tahun nggak kelar-kelar, Bun. Terus kita yang baru-baru aja ngaji, ya, yang baru-baru aja belajar jadi orang tua, jadi ayah bunda, nggak mau belajar tentang bab yakin misalnya. Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk istiqomah, bagaimana kita hakul yakin percaya, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita sabar, Masya Allah mendidik anak. Ya, bukan wastobir, istobir dalam surat Toha, perintahkan anakmu untuk sholat dan bersabarlah, bersabar dengan yang besar. Jadi kalau ada nanti ayah bunda yang ngebangunin anaknya sholat subuh, punya ujian yang berat, itu pahalanya 2 tuh Bun. Ya, pahala menunaikan menjadi orang tua, membangunkan anak untuk sholat subuh, dan pahala sabar. Begitu juga menanamkan akidah. Ya, Allah ada di mana? Allah ada di arsy. Supaya nanti anak-anak kita nggak bilang, saya sih terserah yang di atas aja deh. Ya memang arsy itu maknanya tinggi. Tetapi anak kita harus tahu, Allah adalah zat yang sangat jauh, tapi kedekatannya lebih dekat dengan urat leher kita. Itu Allah. Allah yang memperdekalkan dirinya. Aku yang mencipta, aku yang menghidupkan, mematikan. Aku yang memberikan kau makan, ya dalam surat Asy-Syura, ya mulai dari surat ayat ke-76. Allah yang memberikan kehidupan dan Allah yang mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Allah yang menyembuhkan kita kalau sakit. Ya di sini ada nggak orang tua yang kalau anaknya lagi sakit, ya ajak anaknya berdoa minta sama Allah yuk, biar Allah sembuhin. Dan perginya ke dokter itu adalah ikhtiar. Minum obat ini bukan menyembuhkan, tapi ini ikhtiar. Maka mengucapkan basmalah. Jadi minum obat itu nggak langsung ditelan, tapi meminta pertolongan Allah dengan bismillah. Bi itu ya memohon pertolongan dengan nama Allah yang penuh sayang dan maha cinta, maha sayang kepada kita. Dan lebih sayang Allah kepada anak-anak kita daripada kita orang tuanya. Kalau bunda punya cinta yang begitu besar kepada ananda, kalau bunda itu kan Masya Allah cinta kepada anandanya tuh ya sepohon, seawan, selangit, ya. Tetapi Allah sang pencipta lebih mencintai anak-anak kita daripada kita orang tuanya. Ya mudah-mudahan hal ini, informasi ini menenangkan kita ya Bun ya. Jadi sesungguhnya kita itu mendidik anak-anak kita dengan mendidik anak-anak yang memang sudah Allah berikan potensi-potensi. Ya, tetapi karena kita tinggal di dunia peserta ujian, Allah uji kita agar Allah melihat siapa yang sungguh-sungguh beriman atau orang yang pura-pura beriman. Ada orang yang pura-pura beriman itu seperti gini Bun. Ketika sholat dia membaca Al-Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Rabb, hanya Engkau satu-satunya aku sembah. Ya, ilah itu siapa? Ya, belum tentu Allah. Ya, ada orang yang menyebutkan lisannya Tuhannya Allah, tetapi yang diikuti temannya. Ya, Allah, kalau nggak pakai narkoba ini, Allah, gue, gitu. Anak-anak kita, ada anak, insya Allah anak-anak kita enggak, ada anak yang tidak dibekali akidah yang kokoh oleh orang tuanya, ikut turun. Jadi anak-anak kita harus mengenal, harus satu hal yang bukan lagi abstrak, tapi mengenal dalam hati nuraninya. Setelah ibadah, setelah akidah, ajak anak kita untuk beribadah. Maka di dalam surat Luqman, setelah kita tanam
menanamkan akidah yang kokoh, Allah ajarkan kepada kita, tanamkan muraqabatullah kepada anak-anak kita. Selalu merasa diawasi, selalu merasa dilihat. Walaupun bunda lagi masak di dapur, ya tapi Allahmu selalu melihat, Allahmu selalu menatap. Walaupun Abi lagi pergi bekerja, ya di ladang, ke kantor, pergi, tetapi Allahmu selalu menatapmu. Walaupun gurumu tidak melihat ketika ulangan, engkau menyontek, tapi Allah melihatmu. Jadi kalau kita orang tua mampu menanamkan akidah kepada anak-anak kita, Bun, nanti insya Allah mereka menjadi khalifah, menjadi pemimpin, jangankan mereka menyakiti, mengambil hak-hak saudaranya. Ya, ketika mereka belajar, ketika mereka ujian, nyontek aja mereka nggak mau. Ini harus dibangun dari sejak anak kita usia 0 sampai 5 tahun, bahkan sebelum anak kita ada. Ketika di dalam kandungan, bahkan kata Nabi, kapan pendidikan anak itu dimulai? Pendidikan anak dimulai ketika kita mencari jodoh. Jadi Bunda kalau ingin tahu nih, anak laki-laki kita seperti apa, lihat bagaimana suami kita. Kalau Bunda pengen tahu nih, anak-anak perempuan kita seperti apa, lihat bagaimana kita. Ya, jadi Bunda hendaklah mereka diberikan akidah yang kokoh, mengenal sifat-sifatnya, nama-namanya, ajarkan mereka beribadah dengan contoh keteladanan. Ya, anak kita ini luar biasa. Anak kita adalah investasi akhirat kita. Maka ciri bunda yang berhasil itu adalah bunda yang mau repot. Jadi bunda yang teguh, bunda yang soleha itu cirinya 2. Dia punya kemampuan mencintai al-wadud, ya seperti sifat-sifat Allah, dan dia mau repot mendidik anak. Ya repot ketika hamil, ya mempersiapkan makanan yang bergizi, ya repot ketika memilih jodoh sebenarnya ya. Tapi kalau sekarang udah punya jodoh, jadi nggak usah diganti, nggak boleh diganti ya, direnovasi aja. Saling mengingatkan karena kita adalah pakaian bagi pasangan kita. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Kalau kita punya kekurangan, suami kita yang menutupi, ya menambah kekurangan kita. Begitu juga pasangan kita. Ya, jadi pendidikan anak itu dimulai ketika kita memilih jodoh kita. Ketika anak kita di dalam kandungan, ya makanan apa yang kita makan, bacaan apa yang kita baca, ilmu apa yang kita tempuh, ya, dan lisan kita yang terjaga. Karena anak-anak mulai dari 120 hari itu sudah diaktifkan pendengarannya. Kalau anak-anak kita didik sejak mereka belum ada, kata Nabi, berbuat baiklah kepada anak-anakmu sebelum mereka ada. Ya, orang tua yang hebat adalah orang tua yang mempersiapkan investasi akhiratnya agar memberikan dia kebahagiaan nanti, mahkota yang luar biasa di surga kelak. Ya, karena mungkin kalau saya tuh menghafal Quran tuh baru-baru aja, udah jadi orang tua, nggak seperti anak-anak kita ketika mereka TK, SD, mereka sudah bisa menghafal. Tetapi orang tua yang hebat, tadi yang memiliki kemampuan al-wadud, penuh cinta, ya, yang ditanya bukan hafalan Al-Qur'annya, tapi kenal nggak Tuhannya. Sehingga paradigmanya berubah, Bun. Yang tadinya bisa sholat menjadi suka sholat. Ya, kalau anak-anak kita mengenal penciptanya, maka tumbuh rasa sayang. Ya, dan kalau kita memperkenalkan Tuhannya kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita melihat ini wakilnya di Allah di muka bumi sudah sedemikian cintanya sama saya, sudah sedemikian baiknya. Bagaimana nanti Allah ketemu saya? Ya, saya mau cerita waktu ketika anak saya sunat, umurnya waktu itu kira-kira umur 6 tahun. Saya juga belajar parenting itu sedikit terlambat ya Bun ya. Dulu juga tidak punya ilmu yang banyak. Anak saya sudah 3, baru belajar bagaimana menjadi ibu yang hebat. Tapi Masya Allah, nggak pernah ada kata terlambat dalam agama kita. Selalu ada jalan keluar kalau kita sungguh-sungguh memposisikan diri kita menjadi bunda, menjadi ayah yang takwa, yang bertakwa. Allah akan berikan kita jalan keluar. Ya, jadi saya tuh memperkenalkan anak-anak penciptanya. Alhamdulillah anak-anak sekolah di TK dan SD Islam yang saya pantau ya survei. Jadi kalau TK Islam itu harus yang guru-gurunya yang kita percayakan seperti guru-guru di Fitra Al-Fikri ini. Karena ada guru-guru yang ketika senyumnya nggak simetris gitu ya. Oh, Ananda Ridho ya, oh Ridho. Tapi cuma satu senyumnya, itu kayaknya senyumnya kurang ikhlas tuh. Tapi kalau kita melihat guru-gurunya Masya Allah ya, oh Ananda Ridho ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, senangnya ngapain, hobinya apa, gitu. Kayak itu kita tak aman tuh. Tenang tuh menitipkan belahan jiwa kita di sekolah itu, karena
Masya Allah berapa jam mereka tidak ada di samping kita, yang kita percayakan kepada satu institusi pendidikan yang luar biasa. Ya, karena TK ini Bun, ini adalah anak kita dalam masa-masa umur-umur keemasan. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak kita, maka anak-anak kita bisa kehilangan fitrahnya. Anak-anak bisa kehilangan fitrah kalau kita tidak mendidiknya sejak dini. Ya, nanti SD ke atas tuh mereka sudah menjadi amir, menjadi orang-orang kepercayaan kita yang memiliki akidah yang kokoh, kenal hanya satu-satunya ilah. Ya, jangan sampai mengucapkan lisannya ilahnya Allah, Tuhannya Allah, tapi yang diikuti bukan Allah. Ya, wa iyyaka nasta'in. Jadi pasangan ibadah itu meminta pertolongan. Ya, dan hanya kepadamu ya aku meminta pertolongan. Jangan sampai ada orang yang lisannya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi ketika punya masalah, punya problem yang besar, perginya ke orang nggak pintar dan ke orang nggak normal. Tidak sesuai ucapan dengan apa yang diyakini, karena iman itu apa yang diyakini, ya diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan, diamalkan dalam perbuatan. Akan bertambah keimanan kita kalau kita melakukan amal-amal saleh. Belajar, ini belajar adalah amal saleh. Kebutuhan kita akan ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita makan minum. Ya, orang kalau makan minum itu kan sehari 3 kali ya, kalau kita ilmu itu setiap menit Bun, apalagi Bunda. Jadi ibu, jadi anak, jadi hamba, jadi istri, jadi anggota masyarakat. Sibuknya mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami, itu ibu. Ya, jadi harus punya ilmu. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pembuka, Bunda nanti kita diskusi mudah-mudahan bagaimana atau mungkin ada cerita apa di balik pertanyaan-pertanyaan Anda untuk kita membangun, mengokohkan akidah anak-anak kita, menjaga mereka, dan bisa menarik mereka ketika mereka melakukan memilih jalan yang tidak sesuai. Mungkin itu ya, Umi Aisyah, silakan saya berikan kesempatan untuk kita berdiskusi sesuai dengan waktunya. Dan kalau ada yang mau menambahkan boleh silakan, dan kalau ada yang mau curhat juga boleh. Silakan Bunda. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wah, ilmunya dari sekian menit ini banyak sekali ya Bunda ya. Mulai dari pendidikan anak itu diawali sejak mencari jodoh. Wah, dan mencari ilmu adalah wajib, sedangkan makan dan minum mubah ya Bun ya. Ilmu itu lebih penting daripada makan dan minum sebenarnya. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Bunda. Ya, untuk ayah dan bunda yang bertanya silahkan boleh angkat tangan atau menulis pertanyaan di komentar. Silakan. Ya, apakah sudah ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Bunda. Silakan, Bunda. Iya, saya Ibu Eliani dari SD Bakti Mulia 400. Iya, terima kasih Bunda Sri yang tadi sudah banyak sekali memberikan pengajaran parenting untuk kita semua. Ini Bun, saya mau tanya gitu, kalau ada misalkan nih usia anak gitu ya yang cocok untuk masuk pesantren itu kira-kira usia berapa ya Bun? Karena saya sih punya keinginan anak saya itu misalkan 10 tahun dia sudah masuk pesantren, terus artinya dia memang di awal-awal itu benar-benar belajar tauhid gitu. Tapi anaknya sendiri masih ragu-ragu gitu, merasa nggak nyaman, pengen deket sama orang tua. Nah, kita itu sebagai orang tua harus bagaimana menghadapi sikap anak yang seperti itu? Apa harus tegas dengan keinginan kita, atau misalkan, oh memang dia belum cocok gitu. Saya itu sebenarnya masih galau gitu kan ya. Ini sebenarnya yang bagus itu untuk anak-anak bisa masuk pesantren itu usia berapa? Itu aja sih Bun yang saya tanyakan. Baik Bun, ini Masya Allah Bunda itu benar-benar perhatian sama anak-anaknya ya.
bahkan kegalauannya aja itu nggak mau memutuskan sesuatu perkara yang sangat penting. Tapi Bunda, yang harus kita ingat, setiap anak itu berbeda. Dan kita nggak bisa mendidik anak-anak kita sesuai keinginan kita. Nggak bisa, Bun. Nanti mereka nggak akan bahagia. Kalau mereka nggak senang, mereka nggak bahagia, batang otaknya nggak kebuka. Kalau batang otaknya nggak kebuka, sistem limbiknya tidak baik bekerja. Itu kuncinya tuh, Bun. Walaupun kita tidak ahli neuroscience, tapi kita harus tahu tuh anatomi anak kita seperti apa. Ya, cara kerja otaknya seperti apa. Paling nggak cari belajar-belajar dikit deh jadi orang tua, supaya yang kita lakukan, pengasuhan kita itu benar dan caranya menyenangkan. Jadi kalau misalnya Bunda memang masih ragu dan Ananda juga nggak mau, kalau Bunda sudah istikharoh bahwa ini kayaknya keputusan yang benar, coba deh ajak Ananda untuk jalan-jalan dulu, lihat pesantrennya. Jangan langsung dititipkan terus ditinggal, itu kayaknya nanti anaknya merasa dibuang. Ya ada baiknya kita datang ke sekolah-sekolah yang kita inginkan, kita perkenalkan. Kalau saya dulu melihat sekolah anak saya itu, saya lihat dulu selain akademiknya yang baik, ya juga jarak, karena TK kan anak-anak kita masih kecil ya kalau untuk sekolah yang jauh. Ketiga, saya lihat selain guru-gurunya tadi, juga bangunan sekolahnya. Bangunan sekolah itu bersih apa enggak sih gitu. Saya sih menyarankan, bahkan saya tuh sampai ke WC-nya. WC-nya itu bersih atau enggak. Kalau WC-nya jorok, saya tidak percaya kepada lembaga institusi tersebut. Jadi ajak nih Ananda ke pesantren. Kan pesantren sekarang kan sudah bagus-bagus, ada pesantren alam, ada kiainya yang sudah lebih jauh, lebih berbeda ya, sudah kekinian itu banyak, tapi tidak mengurangi cita-cita yang ayah bunda inginkan, yaitu tadi akidah dan ibadah yang benar, yang baik. Tapi itu tadi Bun, mulainya kita harus melihat anak kita harus senang dulu, ya. Kita persiapkan nih, kita persiapkan anak kita. Kalau di pesantren itu enak loh, banyak teman, setiap hari banyak teman. Terus makannya rame-rame. Terus hafalannya tuh kalau lupa diingetin langsung loh sama ustadznya, sama kiai. Kalau mama kan ngeliat kan mesti, oh ya lihat dulu Quran nih, mama juga belum hafal juz 29 misalnya kayak gitu. Wah kalau di pesantren sih nggak ada yang kayak gitu deh. Kayak gitu Kak. Ya, kalau kakak mau di situ tuh, masya Allah, senang banget, banyak teman, ya. Nanti kalau kangen sama bunda seminggu sekali atau sebulan sekali, ya, atau nanti ada peraturan seperti apa, kita tanya nih sama ustadznya, sama kiainya, boleh nggak gitu ya? Kapan sih bunda boleh datang? Ya gitu misalnya. Jadi berikan kabar gembira kepada anak kita. Jadi Al-Quran mendidik kita tuh pertama bukan dengan peringatan, tapi dengan kabar gembira. Kalau sudah gembira, anak kita tahu, baru dia merasa percaya diri. Nah, kalau mereka percaya diri, baru dia udah bisa menitipkan anak-anak di pesantren. Tapi yang harus diingat, institusi pendidikan apapun bukan jaminan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Betul, mereka adalah satu mitra yang sangat membantu kita dalam pengasuhan. Tetapi yang harap diingat, nggak ada satupun institusi yang menjamin kesalehan anak kita. Bahkan kita orang tuanya nggak bisa menjamin, ya. Anak kita didik sendiri menjadi anak yang saleh, karena anak kita juga menjadi ujian. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian bagi kita, dan kita peserta ujian nggak bisa tuh milih-milih cobaan, milih-milih soal-soal cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak bisa bilang sama Allah, ya Allah jangan coba saya lewat anak, nggak bisa Bun. Sebagaimana Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Yakub alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau jadikan rasul, bahkan rasul besar, ulul asmi, tapi lihat bagaimana ujiannya. Jadi yang kita harus persiapkan adalah jawaban-jawaban yang harus kita miliki dalam menghadapi ujian ini. Karena Allah itu maha baik, al-muhsin, maha cinta, al-wadud sama kita, semua hamba-hambanya. Nggak mungkin Allah kasih kita ujian lebih dari kemampuan kita, di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin. Kalau ada ujian datang dari suami, dari anak, dari orang tua, dari tetangga, itu pasti bisa kita jawab. Ya, cuman banyak orang yang bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Maunya ngikutin hawa nafsu. Ya susah. Ya Bunda ya. Jadi nggak ada batasan usia, Bun. Ada anak yang 8 tahun, ada kenalan saya, ibu yang luar biasa, anaknya 12 itu ya. Almarhum Ibu Yoyoh Yusroh, itu anaknya 8 tahun sudah dititipkan di Kudus untuk menghafal Al-Quran.
dan memang hampir semua anak-anak muda tuh hafiz Quran. Ya, tapi datang dari bunda yang teguh gitu, yang memang siap untuk berpisah dengan Ananda. Jadi Ananda juga siap. Kalau kita bunda yang melo, yang nggak bisa jauh dari anak-anak kita juga nular tuh bun, maunya juga deket-deket sama kita, walaupun nggak selalu. Jadi apalagi kalau anak-anak kita dalam usia TK. Saya ingat dulu waktu anak saya TK tuh bun, jangankan anak-anak, saya aja nih kadang-kadang belum jamnya jemput anak sekolah, saya datang 1 jam lebih pagi. Ngapain? Mau ngintip anak saya karena rindu lihat kakinya yang kayak talas Bogor misalnya gitu. Ya, kepengen lihat anak saya di kelas ngapain aja sih. Kenapa? Karena saya tuh kalau lihat sendalnya aja udah kangen bun. Belum lihat anak saya nih. Saya tuh dulu orang ya jangan diikutin deh nih ibu-ibu yang sama anak tuh, masya Allah ngefans banget gitu bun. Benar-benar belajar. Jadi orang tua yang belum tentu juga berhasil nih, ya maka selalu minta pertolongan Allah supaya dimudahkan ujian-ujian kita. Itu ya bunda ya. Jadi tidak ada batasan usia, yang adalah kesiapan orang tua dan Ananda. Dan jangan lupa, jangan putuskan sendiri bun. Libatkan Allah dalam memutuskan suatu perkara yang penting ini. Ya bunda ya, mudah-mudahan menjawab ya bun. Ya, terima kasih bunda. Baik, ada lagi? Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Astri, saya izin bertanya, anak saya sekarang SMP kelas 3. Beliau curhat ke saya dan bilang katanya nanti dia ingin nikah muda. Ingin nikah muda. Yang pertanyakan bagaimana kita menyikapi anak yang seperti ini? Tadi usianya berapa SMP? SMP kelas 3, Bu. SMP kelas 3? Oke. Iya. Anaknya laki perempuan? Tidak dicantumkan, Bunda. Cantumkannya, baik. Jadi ini sih semangat saleh ya, semangat kesalehan, semangat izah menjaga kewibawaan, semangat menjaga diri. Tapi gini, harus kita sampaikan kepada Ananda, pernikahan itu adalah satu ibadah yang terlama. Harus punya keahlian, karena gini nak, kata Nabi, kalau kita menyerahkan satu pekerjaan tidak pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran yang akan datang. Ya, jadi kita mau menikah muda itu bagus selama kita punya ilmu, ya kesiapan, kemampuan untuk bertanggung jawab. Karena kalau sudah menikah sudah tidak menjadi tanggung jawab kita orang tua. Walaupun tanggung jawab kita itu dalam segi akhlak, dalam segi pengasuhan itu sampai ke yaumil akhir kelak. Tetapi ketika anak kita sudah menikah, maka anak kita sudah menjadi hak suaminya. Ketika anak laki kita menikah, dia sudah menjadi hak kita. Menikah itu bertemunya dua keluarga besar. Jadi ini ilmu, informasi yang harus ditanya kepada Ananda. Kalau semangat kelas 3 SMP ya nggak apa-apa. Saya pikir ini semangat yang baik selama ilmunya ada kesiapan. Jadi berikan kisah-kisah. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada seorang anak muda mendatangi khalifah dan meminta nasihat. Wahai Amirul Mukminin, berlaku nasihat, aku ingin menikah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada pemuda ini, wahai anak muda, apa yang sedang kau persiapkan untuk menikah? Oh, saya sudah mempersiapkan mental saya sudah mempersiapkan harta. Apa itu cukup, wahai Amirul Mukminin? Kata Umar menjawab, apakah engkau tidak memiliki ilmu? Apakah engkau tidak mempersiapkan ilmu? Siap ilmu jadi hamba, jadi suami, jadi ibu, jadi istri, jadi ayah, jadi kakek, jadi nenek. Apakah kamu sudah memiliki ilmu ini? Ya, jadi untuk menikah muda itu bagus. Saya sendiri juga menikah muda, Bu. Saya umur 21 tahun menikah, suami saya umur 23 tahun. Ya, setengah dipaksa sih oleh orang tua karena saya akan kuliah di Jerman. Saya akan kuliah di Berlin. Ibu saya mensyaratkan boleh sekolah di luar negeri selama kalian menikah dahulu. Padahal waktu itu usia saya 21 tahun, Bun. Saya lagi lucu-lucunya. Ya, saya punya penghasilan sendiri, karir saya lebih bagus, menikah sama mahasiswa, Masya Allah. Ya, tapi karena landasan pertemuan kita menikah karena Allah, jadi dulu tuh karena takut ya, takut di negeri orang berdua-duaan gitu, maka ibu saya bilang nikah. Pertanyaan saya cuma satu, emang nanti nggak musuhan mah? Kata ibu saya, musuhan.
Emang kamu pikir orang yang menikah umur 30 tahun nggak musuhan? Musuhan kalau nggak punya ilmu. Jadi ilmu tadi lebih kita butuhkan daripada makanan minum. Ilmu. Dipersiapkan anak kita jadi suami ini, Masya Allah nih Ananda ya, Bunda Fatan ini bunda yang luar biasa mempersiapkan anaknya jadi suami, mempersiapkan anaknya jadi ibu. Nggak banyak loh Bun. Ya tadi kan di awal kita ingatkan banyak tuh ibu-ibu mempersiapkan anaknya jadi dokter, jadi insinyur, ya jadi akuntan. Tapi sedikit tuh dari orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya jadi suami, jadi istri. Ini mudah-mudahan ini sign yang bagus ya untuk membangun peradaban. Dimulai sejak dini anak-anak kita dipersiapkan menjadi suami, dipersiapkan menjadi istri. Apa kemampuan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang istri? Itu ilmunya harus banyak. Ilmu keuangan karena dia mengatur ekonomi keluarga sakinah, ilmu keperawatan karena kalau ada terjadi apa-apa ibu lebih nomor satu tuh yang memberikan pertolongan pada kecelakaan, ilmu manajemen waktu untuk Allah, waktu untuk orang tua, waktu untuk suami, bagaimana menjadi istri yang saleha ketika dipandang dengan kehidupan. Oh banyak banget ilmunya. Ya, jadi Masya Allah, Bunda dukung, Bunda akan doakan kamu jadi mendapat pasangan yang saleh-saleha. Kenapa? Karena kamu adalah anak yang saleh. Bukain tuh Bun, surat An-Nur ayat ke-26 nih, Allah janji. Pokoknya kalau anak yang saleh itu jodohnya pasti soleha. Ya, anak yang soleha itu nih Allah yang janji, ini bukan Bunda loh. Bunda kan nggak punya surga, nggak punya neraka, tapi Allah langsung yang janji kalau anaknya saleha, maka jodohnya adalah laki-laki yang saleh. Ini semangat banget anak kita menjaga dirinya. Ya di mana sekarang Bunda lihat kenakalan remaja, ya begitu banyak kriminalitas bagi anak-anak yang tidak memiliki ayah walaupun berayah, tidak memiliki ibu walaupun ibu sudah menjadi kasihan sekali. Jadi ini makanya saya kemana-mana Bunda semangat sekali menyemangati jadi Bunda yang hebat. Karena saya juga belajar menjadi ibu yang hebat. Karena saya juga punya anak-anak yang ujiannya terus-menerus Bun. Jadi kita ujiannya bukannya di waktu pandemi aja. Ya, kita di peserta ujian sampai kita mati. Nanti pandemi berlalu kita tetap diuji, Bun. Ya, anak kita nanti udah lulus SMP, lulus SMA tetap diuji. Anak kita menikah tetap diuji, Bun. Ya, Bunda, jadi ilmu yang banyak ya. Terus juga menjadi satu penyemangat buat anak-anak kita untuk tidak pacaran. Karena ayah bundanya nggak pernah menghalang-halangi mereka untuk menikah. Ketika pertama mereka sudah punya ilmu, mereka mau bertanggung jawab, ya mereka meminta Allah untuk memutuskan, ya istikharah, dan dia mau untuk saling menerima bukan hanya kelebihan dari pasangannya, tapi juga mau berdamai dengan kekurangannya. Ini ilmu-ilmu yang harus kita berikan pada anak-anak kita ketika anak kita menikah. Ya Bunda ya, ingat nggak waktu para sohibiyah ketika anaknya itu menikah, ketika anak perempuan yang menikah, ibunya tuh mempersiapkan, mereview kembali pendidikannya dan mengingatkan, nak, ingatlah jaga mata suamimu, jangan sampai dia melihat yang buruk, jaga telinga suamimu, jaga hidung suamimu, jaga lisan, jangan jaga mulut suamimu, jangan sampai dia lapar, jangan sampai dia mengatakan hal-hal yang buruk, jaga perut suamimu, jangan dibawa perutnya. Ini para sohibi yang mempersiapkan anak-anaknya menjadi istri yang tangguh, ya, karena kehidupan berumah tangga bukan berjalan di taman-taman bunga, tapi juga bisa melewati badai dan tsunami. Itu ya Bunda ya. Baik. Lingkungan internet ya. Ada lagi? Atau di selang Bun Umi Aisyah aja yang memilih pertanyaannya. Silakan karena sudah hilang. Pertanyaan berikutnya Bunda Astrid. Assalamualaikum. Izin bertanya Bunda, bagaimana cara mendidik anak supaya selalu ingat dan dekat dengan Allah jika anak kita disekolahkan di sekolah negeri? Selain kita mengaji sendiri, apakah perlu memanggil guru ke rumah atau ada hal-hal lain? Terima kasih Bunda. Ya, saya pikir sekolah negeri sama sekolah Islam ya memang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada kalau kita punya kesempatan menyekolahkan anak-anak di sekolah Islam. Kecuali kalau mereka sudah melewati umur-umur keemasan, misalnya SMP atau SMA atau perguruan tinggi. Mereka boleh pergi ke bumi mana Allah mereka inginkan. Tapi mudah-mudahan SD dan TK ini ya kita punya kesempatan, punya kemampuan untuk menyekolahkan anak kita di sekolah Islam. Tetapi bagi orang tua yang menyekolahkan anak di sekolah negeri itu tidak menutup kemungkinan untuk mendidik anak menjadi anak yang saleh-salehah juga, Bu. Walaupun mungkin pendidikan agamanya berkurang. Maka tadi memang dibutuhkan guru
guru agama ini menolong kita untuk belajar IKFA, belajar idgham. Ya, saya terus terang sampai anak saya kuliah masih ada guru tahsin datang ke rumah saya. Karena saya tidak ahli di bidang itu. Padahal membaca Al-Quran adalah satu hal yang wajib. Ya, kewajiban kalau kita nggak Iqra, Masya Allah. Ya, ini akan mendapat kesulitan yang sangat besar dalam kehidupan. Tidak meraih kesuksesan. Ya Bunda, jadi panggil guru dan kita sebagai orang tua punya kerja ekstra. Ya, bagaimana mengingat Allah. Misalnya dalam hal-hal yang kecil, misalnya makan, jangan sampai makan pakai tangan kiri, jangan sampai makan berdiri, ya ambil makan yang dekat. Itu kan hal-hal yang diajarkan. Bagaimana mengucapkan basmalah, bagaimana selesai makan doanya. Kita yang mengingatkan, ya jangankan TK, SD, SMP, SMA, anak sudah kerja aja, itu saya kadang-kadang suka nanya gitu, bismillahnya udah belum? Udah dulu gitu. Atau misalnya duha yuk. Kalau misalnya anak saya tuh pulang kantor mukanya cemberut gitu, kayaknya bebannya berat gitu, besoknya saya datangi terus saya pegang pipinya gitu ya. Udah duha belum? Ya, kalau punya kesulitan yang besar, jangan pecahin sendiri, nanti pala kita bisa pecah. Minta tolong Allah, nah. Gitu ya. Jadi kalau kita terus-menerus sejak kecil mengikat anak kita dengan Quran, mengenalkan anak kita memiliki akidah yang kokoh, anak kita akan kenal, Bun. Memiliki sensitivitas ya, sensitivitasnya itu benar-benar terjaga ya. Mereka ingat dan kita orang tua yang mengingatkan. Misalnya kalau hujan turun, hal-hal yang apa ya, hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa bagi Masya Allah tuh hujan, ini Allah turunkan berkah, doanya gimana lah, doanya gitu. Dan anak kita kan ya kayak kita dulu Ibu, waktu kita masih sekolah kan belum soleha banget ya, kita kan jadi ibu-ibu aja nih baru soleha, bener nggak? Dulu waktu kita masih SD, SMP, SMA gitu kan, sholatnya juga kan nggak ketika azan memanggil kita untuk sholat kita langsung wudhu kan nggak, belum gitu ya, itu kan orang tua kita. Begitu azan, orang tua kita teriak sholat gitu. Ya maghrib di rumah saya tuh, maghrib subuh tuh berjamaah di rumah saya. Anak ibu saya tuh 10 orang banyak, kita berjamaah gitu. Ya ada tante saya tinggal di rumah, ada kakek saya tinggal di rumah, nenek saya kadang-kadang datang dari Medan tinggal di rumah, kita berjamaah. Ya taraweh kalau biasa lebaran tuh berkumpul di rumah saya, karena ibu saya rumahnya besar alhamdulillah. Jadi kalau ada saudara datang dari Medan, karena kita orang Medan, orang ibu saya orang Medan, orang Aceh, datang tuh nginep di rumah kita. Jadi kita beribadah di rumah dan nilai-nilai yang saya hidupkan di rumah. Ya maghrib kita berjamaah, terus kita zikir. Terus kalau anak saya tuh suka bilang, Mama zikirnya makin panjang deh. Loh ini kalau kita nggak kita berzikir, anak kita tuh akan lupa berzikir. Misalnya baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Baca 10 kali. Terus kok banyak banget sih, Ma? Kita bukain tuh. Misalnya doa pagi dan petang kan ada tuh perawinya sahih, kalau anak-anak yang ayah bundanya tuh punya ilmu tahu nih yang mana sahih mana enggak gitu. Terus kita buka nih di buku doa pagi petang suka ada tuh ya, baca zikir ini 10 kali, baca subhanallah bihamdi, subhanallah 100 kali gitu. Itu memang hampir setiap hari kan anak kita pasti akan protes. Tapi lihat bagaimana nanti kalau kita menjadi orang tua. Ya, saya waktu SD, SMP itu rasa tanda kutip ya, sebel sama ibu saya itu. Bayangin aja tuh, umur 21 tahun suruh kawin. Ya, itu kesel gitu, saya suka mikir ibu saya tuh kayak nggak pernah muda deh. Tapi yang saya hadapi ketika saya di Jerman, Bun, nggak ada ibu saya, nggak ada saudara-saudara saya tuh nggak berani ninggalin sholat. Kayaknya tuh Allah tuh ngeliatin saya tuh kayak mukanya ibu saya kalau lagi marah kalau nggak sholat gimana sih? Kalau sholatnya pakai tembakan gitu, tar gitu tuh, langsung kebayang tuh muka ibu saya yang kayak gimana. Dan nggak takut sama bundanya. Allah. Ya, udah ingat kan kisah Yusuf? Ya, ahsanu qasas, kisah yang terbaik dalam Al-Quran tuh Bun, surat ke-12 itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu hanya menceritakan kisah Yusuf. Bunda ingat nggak ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha? Ya, waktu itu Yusuf udah mau atau belum tuh? Mau Bun, Yusuf ini laki-laki normal. Yang goda tuh perempuan cantik, bukan nenek-nenek. Tapi Allah jaga Yusuf dengan apa? Mengilhamkan wajah Yakub alaihissalam. Ya,
ditampilkan wajah Yakub sehingga Yusuf itu lari dan bajunya terobek bagian belakang. Itu insya Allah seperti kita, Bun. Ya kita ingetin terus, nggak apa-apa dia bilang, Bunda nih zikirnya makin panjang, nggak apa-apa ya nak ya, kan cuma 10 menit, nggak sampai 10 menit mah, cuma 7 menit kita udah selesai zikirnya. Dan selesai zikir, kamu boleh makan, kamu boleh melakukan aktivitas, ya nggak ada yang banyak kok, apalagi baca istighfar ya. Anak saya yang bontot, kenapa? Abang tuh, apa yang saya lakukan? Istighfar. Walaupun nggak dibaca sih, tetap nangis sih. Tapi saya dengar nih ketika satu saat mainannya ketinggalan, apa yang terucap di lisannya? Astagfirullahaladzim. Tuh kan, Bun. Jadi mendidik itu bukan mendadak. Kita nih orang tua. Bahkan ketika anak kita di sekolah-sekolah Islam, kita tetap mengingatkan anak-anak kita di rumah untuk mengingat Tuhannya, mengingat Allah. Ya, Allah tuh sayang banget sama kita. Apalagi anak saya sekarang sudah besar, sudah bekerja, itu kalau melihat apa harus WFO, work from office, itu kan memiliki apa ya, memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi daripada yang WFA gitu. Terus saya bilang Allah tuh maha cinta dan Allah itu memberikan takdir nggak bakal meleset. Jadi yang datang, yang menimpa kita itu Allah sudah takdirkan. Selama kita usaha, kita berjuang, kita menjaga diri, Bismillah. Jadi anak kita tuh yakin ada yang ngebantuin. Umi saya memang nggak ada, tapi Umi saya tuh selalu, kayak ibu saya tuh nggak ada di Jerman, tapi wajahnya tuh selalu ada, Bu. Ingat tuh saya sampai detik ini ingat. Dari pertama kali ibu saya ngajakin saya majelis taklim, ingat sampai sekarang tuh saya rambutnya diapain, saya ingat bajunya pakai apa, warnanya, saya masih ingat sekarang. Karena apa? Pendidikan itu meninggalkan kenangan dan membentuk kebiasaan. Itu pendidikan. Pendidikan anak adalah membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Kenangan apa yang akan kita tinggalkan? Kenangan manis, atau kenangan ngomel-ngomel, atau kenangan yang matanya melotot, yang ada tanduk dan taringnya, itu terekam di konteks seluruh anak-anak kita. Ya Bunda, jadi mau di sekolah Islam, mau di sekolah negeri, kita punya kewajiban yang sama. Karena tanggung jawabnya tidak diminta kepada guru-guru kita, tapi kepada kita orang tuanya. Gitu ya Bunda ya, mudah-mudahan menjawab. Baik, ada lagi? Ada ini Bunda. Ada, silakan. Ada tulisan orang Bunda suka sama statement ini, menempatkan anak di lingkungan terbaik. Bagaimana dengan lingkungan internet ya Bunda Astri? Sulit mengontrolnya karena lingkungan internet sangat dinamis dan cepat berubah. Ya, jadi ini pertanyaan yang klasik ya Bun ya. Banyak orang tua tuh mikir kenapa sih anak-anak saya tuh lebih suka pada gadget daripada kita gitu. Karena anak-anak kita itu Bun, karena ada banyak anak yang diberikan gadget tanpa tadi diberikan tauhid akidah yang kokoh dulu, tanpa ada omong-omongan dulu nih, nggak ada kesepakatan bersama dulu, main dikasih aja. Niatnya sih baik karena cinta, karena supaya bisa dihubungi, atau mungkin lihat kesian teman-teman yang punya, anak saya nggak punya. Ya jadi sebenarnya kalau anak kita itu sekarang lebih senang menggunakan gadgetnya daripada kita orang tuanya, itu sebenarnya salah kita, Bu. Dan sadarkah kita Bun ketika kita memberikan gadget kepada anak kita tengah menjauhkan ikatan hati kita dengan anak kita. Ya. Jadi kalau kita orang tua ingin memberikan gadget kepada anak kita, tadi pertama akidah dulu, kalau dia harus tahu Allahnya ada di mana. Ya, kalau dia tahu Allahnya selalu menatap dia, muraqabatullah, ketika diberikan gadget, insya Allah mereka itu nggak akan buka situs-situs yang membahayakan matanya, yang bukan hak matanya. Kenapa? Karena mungkin bundanya nggak lihat, tapi Allah selalu melihat. Walaupun dia sudah melihat nih Bun, ya, dia akan merasakan satu kesalahan yang dikerjakan dosa sendiri gitu Bun. Kenapa? Nggak nyaman. Kalau dibentuk sama orang tuanya, ya akidahnya sudah kokoh, fondasinya sudah kokoh, akidahnya tajam, itu yang menjaga hatinya. Ainul basyarah. Bunda ya, jadi hati-hati memberikan gadget kepada anak-anak kita, walaupun tidak bisa dipungkiri sekarang, apalagi di masa pandemi ini, itu menjadi satu kebutuhan untuk belajar, karena tidak bisa bertemu muka langsung. Tapi ketika kita memberikan akidah yang kokoh dan kesepakatan bersama, maka insya Allah kita akan bisa memilih. Ya, kemudian yang harus kita pahami Bunda, lingkungan itu ya
tidak bisa membuat anak kita steril. Kita nggak bisa buat kita steril, Bun. Tapi kita bisa membuat anak-anak kita memiliki imunitas. Ya, jadi setelah kita memberikan imunisasi BCG, polio, dan skala, ada tuh kan dari mulai 2 bulan, apa saja yang diberikan, itu kan ada bukunya ya. Kasih bunda-bunda nggak abai deh. Itu online untuk memberikan imunisasi kepada Anda. Tetapi apakah kita sudah memberikan imunisasi jiwa kepada anak-anak kita? Iya, ikan. Allah. Ini matanya Allah. Ini hidungnya Allah. Ini kepalanya Allah. Ya, Allah suruh tutup aurat, tutup. Nggak bisa bilang, ini kan kepalaku. Ini bukan kepalaku. Ini cuma dikasih pinjem. Ini namanya hak guna pakai, bukan hak milik. Gitu. Dengan penuh cinta, pakai nyanyi segala, cerita. Ya, dan semua kegiatannya jadi ibadah. Bantuin bundanya ke dapur. Jangan anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak boleh ke dapur. Kalau sudah 5 tahun boleh, Bun. Selama ada pendampingan. Ya, nggak apa-apa pecahin kalau pakai kulit-kulitnya sekalian nggak apa-apa. Tinggal diambil pakai sendok kan. Gitu ya. Dulu anak saya 5 tahun suka ikut ke dapur, bikin kue dorayaki. Padahal sih kue apem biasa, Bun. Cetakannya biasa, atasnya kasih meses. Namanya aja keren. Dulu soalnya anaknya senangnya Doraemon, bikin kue dorayaki yuk. Ada kegiatan tandingan ya yang membutuhkan aktivitas bergerak sehingga apa? Sehingga gadgetnya bisa memiliki kegiatan alternatif. Kenapa anak-anak banyak main gadget? Karena kita orang tuanya tidak memberikan kegiatan alternatif. Disuruh belajar, suruh ngafal, suruh bikin PR, ya boring, gitu ya Bun. Jadi jika kita sudah menanamkan akidah yang kokoh, insya Allah, Bun, mereka akan memiliki imunisasi jiwa. Mereka akan mensortir tuh mana yang cocok buat gue, mana bukan. Kayaknya dia kok ngajakinnya nggak pernah sholat, ngajakin main sepeda melulu. Kayaknya bukan gue deh. Ya kalau gue mah kayak ayah bunda. Ayah bunda tuh selalu sholat, begitu azan langsung wudhu, langsung. Kayaknya aku seperti ayah, pengen seperti bunda. Itu ya Bun ya. Ya Bunda, silakan Bunda. Iya, Bunda Asli. Izin bertanya Bunda, bagaimana menghadapi anak-anak sekolah dasar kelas 6 yang kurang disiplin dalam PJJ dari segi ibadah dan akademik, Bun? Ini Bunda yang nanya guru apa orang tua nih? Bunda Umi Aisyah ya? Orang tua. Orang tua, Bunda. Orang tua nih ya, orang tua yang bertanya gimana udah kelas 6 nggak disiplin sholat dan belajarnya gitu ya? Ya, saya mau tanya dulu nih, tapi jawab dengan jujur ya. Emangnya waktu kita SD kelas 6, kita udah disiplin? Emangnya waktu kita kelas 6, kita udah begitu azan langsung wudhu? Kan baru-baru aja ketika jadi orang tua, baru soleha. Benar nggak sih? Udah deh, jadi orang tua jangan jaim, tapi jaam. Jaga amal. Dan jangan buru-buru pengen anak-anak kita sudah mahir dalam segala bidang, soleha, disiplin. Nanti kalau anak Bunda udah disiplin nih kelas 6, udah bikin PR-nya bagus, begitu azan sholat, begitu selesai salam, baca Quran, sayang sama saudara. Terus kita ngapain Bun? Kita jobless, nggak ada kerjaan. Nggak mungkin. Ya, jadi setiap perjuangan, pengasuhan, pendidikan, itu nilai ibadahnya Bun, terbatas, unlimited. Lihat aja guru itu Masya Allah, udah wafat, tapi pahala mengalir itu ke barzahnya terus banyak. Masya Allah, jangan mau kalah sama guru-guru Fitra Al-Fikri. Kita harus jadi guru di rumah, jadi murabbiyah. Ya mudah-mudahan nih Al-Fatihahnya kita ngajarin. Kalau Al-Fatihah kita Bunda yang ngajarin, itu Masya Allah pahalanya mengalir terus tuh. Jangan sampai gurunya, jangan hanya cuman gurunya aja. Nanti pahalanya mengalir kepada gurunya aja, kita orang tuanya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ngingetin. Jadi, beri waktu anak kita untuk jadi anak yang saleh. Beri waktu anak kita untuk jadi anak yang cerdas, yang hebat. Karena setiap anak itu, semua anak tuh hebat. Nggak ada ranking, Bun. Tapi hebat pada bidangnya. Saya punya 3 anak laki. 3 anak laki nih, Bun. Yang satu, Masya Allah, umur 27 tahun, umur 23, umur 22. Yang umur 27 tahun sekarang sudah bekerja di Swedia, di Boeing Company.
di perusahaan pesawat karena dari kecil memang seneng banget pesawat, Bun. Masya Allah. Dulu pernah ke Singapura nih waktu SMP, saya ingat banget. Alhamdulillah Allah izinkan kita ke Singapura. Terus kasih uang saku anak-anak masing-masing, ya. Terus dia mau tuh, Bun, nggak beli apa-apa, nggak pergi kemana-mana, hanya kepengen masuk ke simulator pesawat. Itu biayanya lumayan mahal. Katanya, abang kok nggak beli ini seperti adik? Enggak, aku mau naik simulator. Kepengen jadi pilot. Emang dulu sih waktu kelas 1 SD bilang sama suami saya, Pak boleh nggak aku jadi pilot? Suami saya bilang, ya jangan jadi pilot ya nak. Terus saya tuh suka marah, kenapa sih gitu sih Pak? Itu kan potensi, bakat, minat anak, nggak boleh dikekang. Itu kata suami saya, bukan yang nggak boleh, tapi kamu jadi anak yang bikin pesawat aja. Tuh lisan orang tua tuh, Bun. Sekarang kerjanya di Boeing Company. Waktu S1 itu Masya Allah, lulusnya summa cum laude. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi bangun paginya, Bun, Masya Allah. Saya tuh belajar ke Yayasan Kita dan Buah Hati, babnya khusus bangunin pagi anak supaya pergi ke sekolah dalam keadaan senang, tuh Bun. Bukan belajar komunikasi, bukan belajar pendidikan, belajar bangunin anak bangun pagi, tuh Bun. Emang enak jadi ibu. Beda sama adiknya bangun paginya cepet banget, Bun. Tapi nggak ranking. Karena bakatnya, minatnya memang bukan angka, bakatnya sosial. Makanya kuliahnya di social science. Dan sekarang bekerja, dulu kuliahnya di Jepang, bekerja di perusahaan Jepang. Dan sangat menginginkan untuk menjadi educator. Masya Allah. Beda, nggak senang pesawat, senangnya apa? Mendidik. Dan dia itu waktu kuliah di Jepang ikut Prenggo, satu perkumpulan, dia pergi ke namanya Surin, satu kota kecil di Thailand, Bun. Dari Bangkok tuh 7 jam lagi naik mobil bersama teman-teman. Ngapain? Ngajarin anak-anak Thailand. Ya, terus apa? Buku-bukunya yang sudah tidak terpakai dijual, dibikin bazar. Ya, untuk apa? Untuk membiayai mereka sendiri. Ya, pesawat, ya tempat tinggalnya kita orang tuanya yang membiayai, tapi kegiatan mereka dan mereka memberikan kepada anak-anak yang membutuhkan pendidikan dengan hasil kerja sendiri. Itu mereka seminggu di sana, ketika mereka pulang, anak saya cerita, anak-anak itu pada nangis. Nggak mau ditinggalin sama kakak-kakak di sini, guru-gurunya enak banget ngajarinnya. Beda sama guru-gurunya di sana. Itu di desa kecil, di Surin itu, Bun, kata anak saya, jangankan orang. Yang ada tuh cuma gajah. Jadi Bunda kalau pergi keluar dari Indomaret gitu ya, satu warung gitu, ketemunya sama gajah, Bun, bukan sama orang. Saking kecilnya tuh desa. Tapi memang passionnya, senangnya menjadi edukator, menjadi pendidik. Kapan punya sekolah. Beda sama ya kakaknya. Jadi potensinya beda lagi adiknya. Ya Bunda ya. Jadi kalau nanti Bunda punya anak 1, punya anak 2, jangan suka membanding-bandingkan atau sama temennya kelas 6 tuh PR-nya bagus semua. Nilainya bagus. Soleh tuh nggak kayak kamu, jangan suka dibanding-bandingin. Bunda mau nggak dibanding-bandingin sama bunda yang lain? Bunda kok nggak soleh sih seperti bundanya Fulana? Bunda Fulana tuh baik banget, nggak suka melotot, ngomongnya juga pelan-pelan, manis deh. Enaknya jadi anaknya Bunda Fulana, enak nggak digituin Bun? Kan nggak enak. Jadi jangan dibanding-bandingkan, supaya nggak dibanding-bandingin sama anak kita. Dan jangan lupa beri waktu anak kita jadi anak yang saleh. Kalau anak kita belum saleh, itu tandanya pahala itu lagi Allah siapkan yang banyak buat kita. Jadi kita nih mendidik anak fokus kepada apa yang janji Allah. Fokus kepada apa yang nanti Allah berikan kepada kita, Bun. Jangan sekarang. Sekarang mah lagi dalam masa menanam, ya, masa berjuang, berperang yang terberat itu melawan hawa nafsu. Jangan buru-buru solehah itu. Padahal masuknya kita ke surga, Bun, itu ibadah kita tidak akan cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Nggak akan cukup, Bun. Bunda udah dari lahir soleh, sholat, sunnah, ya, baca Quran, sebulan khatam. Nggak bisa amal itu, ya, dengan hanya amal itu memasukkan kita ke surga. Nggak bisa, Bun. Kalau tidak diberkahi, nggak mendapat rahmat. Jadi amal itu cuma sebab, Bun. Bukan iwat, bukannya menjadi penyebab, tapi sebab kita mendapat rahmat karena amal kita. Karena perjuangan kita, proses kita. Jadi mudah-mudahan nih Bunda dari Ananda dapat pahala yang begitu banyak.
yang akan insya Allah memudahkan kita untuk berkumpul di jannah. Insya Allah ya Bun ya. Baik, masih ada waktu lagi, Bu Aisyah? Masih ada pertanyaan terakhir, Bunda. Baik, silakan. Ya, ini pertanyaan dari Bunda Salman, TKA, TK Islam Al-Fikri. Bunda Astri izin bertanya. 1, bagaimana caranya mengajarkan anak agar mau sholat dengan ikhlas dan atas kesadaran diri sendiri? Karena mau sholat selalu diingatkan dan selalu menunda-nunda. 2, menanamkan tauhid dan pendidikan kepada anak tergantung dari orang tua. Jujur, setelah belajar parenting, bagaimana mengubah pola asuh kepada anak yang kurang tepat di awal? Terima kasih. Ya, memang nggak gampang kalau kita anak-anak kita itu menginginkan dari keinginannya sendiri. Kalau anak itu nggak usah disuruh orang tua langsung sholat, langsung puasa, Allah nggak akan berikan orang tua. Ya, jadi orang tua itu ada untuk mengingatkan Ananda tentang siapa pencipta. Jadi gitu. Jadi mengajarkan anak untuk memiliki keinginan dari dalam itu adalah tauhid. Anak kita tuh harus kenal. Tak kenal maka ta'aruf, kenalin. Siapa Allah? Jangan-jangan banyak kan Bun. Tadi tuh kita bilang kan ada yang ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rob aku menyembah dan meminta pertolongan. Tapi kalau punya masalah perginya enggak ke orang enggak pintar dan ke orang enggak normal. Mengambil yang bukan haknya. Dia enggak percaya Allah memberikan dia yang maha memberikan rezeki, bukan bosnya. Jadi kenalkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah jangan hanya dihafal. Enggak perlu 99 dalam waktu 99 hari, enggak perlu Bun. Ya 1 hari kita ajarkan, kita amalin. Ajarkan anak kita untuk ngamalin. Ya, kemudian ketika dia sudah bisa mengamalkan, beranjak kepada nama-nama sifat-sifat Allah yang lain. Sampai kenal. Karena kalau sudah kenal, mereka punya ikatan ikatan batin yang sangat mendalam. Kalau mereka buat dosa tuh mereka bisa bilang nggak enak sama Allah Allah udah baik banget sama gue gitu gue. Bukan nggak enak sama Umi, nggak enak sama Abi nggak enak sama Allah Allah udah kasih kesempatan saya untuk kuliah di Jakarta, untuk kuliah di Bandung, masuk ITB. Ya padahal ayah sama ibu saya tuh orang-orang yang tidak punya kemampuan materi. Berapa banyak kita lihat ya anak-anak datang dari orang tua yang tidak mapan tapi memiliki kesempatan ya mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi terus mengenalkan. Dan jangan-jangan coba deh tanya sama diri kita jadi orang tua, jadi ibu, udah kenal belum sama Rabbul Alamin? Kalau kita baper, udah kenal belum Allah yang memberikan kita jalan keluar kalau kita bertakwa? Udah kenal belum sama Allah Ar-Razzaq? Walaupun sekarang keadaan ekonomi tidak membaik, ya bahkan gulung tikar, Allah selalu ada dan rezeki Allah nggak pernah berkurang. Kita udah yakin belum? Kita yakin nggak kalau kita berbuat satu kebaikan, bahkan mengambil durian di jalan, Allah akan datangkan pahalanya? Yakin nggak? Yakin nggak Allah As-Sami yang dengan gosip-gosip dan gibah-gibah yang kadang mulut kita terlanjur mengucapkan, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban diam, kita udah yakin belum? Coba kita muhasabah. Ya tadi saya bilang, ulama itu Bun belajar ilmu yakin 40 tahun. 40 tahun untuk belajar ilmu yakin. Karena kalau udah yakin Bun, kalau kita datang kepada Allah 1 langkah, Allah datang kepada kita 10 langkah. Kita datang 1 depa, Allah berlari menuju kita. Jadi kunci anak kita dengan penciptanya. Nanti insya Allah ya, pola asuh yang salah, yang mungkin dulu kita belum banyak ilmunya, dulu kita mungkin abai, Allah berikan kita kemampuan, ya taubat kita diterima dengan taubatan nasuha, banyak istighfar, ya ada orang tanya kepada Imam Hasan Al-Basri tentang bagaimana sih kiatnya supaya menjadi pedagang yang sukses, punya anak yang saleh, ya bagaimana supaya sembuh dari penyakit, bagaimana supaya murah rezeki, apa kata Al-Imam Al-Hasan Basri? Istighfar. Ya, jadi
Kalau kita sudah bisa melakukan itu, insya Allah anak kita ngikut, Bun. Dan ingat, ujian kita nggak mungkin melebihi kemampuan kita. Jadi sangka baik kepada Allah, ya dengan bersangka baik kepada ananda kita, pada belahan hati kita yang Allah lahirkan dalam keadaan fitrah, punya ilmu, punya bibit iman, punya potensi. Tinggal kita yang menolong mereka untuk meraih cita-citanya, untuk menjadi khalifah yang akan memakmurkan bumi Allah ini. Gitu ya Bunda ya. Maka kita sebagai ayah bunda harus terus semangat belajar, Bun. Terus dekat kepada Allah. Ya, terus bermunajat. Dan seluruh permasalahan kita jangan dipikirin. Jangan dibawa ke otak kita. Kita cuma berjuang. Kita cuma berupaya. Kewajiban kita bersungguh-sungguh. Hasil bukan milik kita. Kalau kita udah belajar jadi bunda, belajar jadi ayah, minta pertolongan sama Allah. Bangun sepertiga malam, ya Rob, jaga anak saya, ya Rob, jaga, ya Rob, sebutin anak kita, Bun. Bahkan sekarang tuh saya, ya Rob, jadi karuniakan istri-istri yang soleha. Kalau orang tua itu kan doanya komplit ya, Bun ya. Ya Rob, jaga anak-anak saya, kalau ada yang jahat, gagalin ya Rob. Jaga suami saya, minta sama Rabbul Alamin. Apa susahnya bagi Allah? Jaga anak kita. Ya Bunda, jangan suka tuh mikirin yang bukan urusan kita. Hasil tuh bukan urusan kita, urusan Allah. Jangan ngurusin urusan Allah. Urusan kita itu berjuang, berupaya. Cari ilmu, ngamalin. Cari ilmu, ngamalin. Gagal, bangkit lagi. Amalin. Gagal, bangkit lagi. Itu tugas kita, Bu. Itu urusan kita. Jangan ngurusin urusan Allah. Karena wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janji ini sama orang bertakwa. Pasti aku berikan jalan keluar. Pasti. Pasti. Ini yang janji bukan pasangan kita. Bukan guru kita, bukan bos kita. Allah yang janji. Ini janji Allah. Udah jangan mikirin, gak usah ngurusin janji-janji Allah. Allah pasti memberikan janji kepada kita. Tapi memang harus bertakwa. Harus punya ilmu. Jadi muttaqin. Ya, mudah-mudahan Allah mampukan kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu sesat. Ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk istiqomah terus belajar menjadi ayah bunda yang hebat, ayah bunda yang saleh-saleha, yang insya Allah diikuti oleh generasi kita, anak cucu dengan kita. Insya Allah ibunya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kesalahan, mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada ilmu yang salah itu pasti datangnya dari saya, dihapus aja, dibuang aja, di-delete aja, Bu. Tapi kalau ada kebenaran itu dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak semua pertanyaan dapat kami bacakan, mengingat waktu yang terbatas. Tak terasa kita sampai di penghujung acara. Sebelumnya kita foto bersama dengan Bunda Astri Ivo. Mohon semua kamera dibuka. Oke, sebentar ya. Mohon ada 5 slide, Bunda. Ada 5 slide, Bunda. Oke. Baik, ayah bunda yang saleh-saleh, wajah sakilah khair, terima kasih banyak waktunya, perhatiannya, silaturahimnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bun ya. Dan mari kita mengamalkan ilmu yang ada pada kita, berbagi ilmu, saling menyemangati, dan insya Allah kita ketemu lagi ya Bunda ya. Assalamualaikum, saya pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Astri. Waalaikumsalam Bunda Astri.
Bunda Astri. Khairan katsiro. Terima kasih semuanya. Bunda. Bunda semua. Mari semuanya. Femi. Ya, terima kasih. Ayah Bunda. Ada Bu Neneng ini. Jin live ya. Iya. Saya minta Iya, waktu ya Bunda untuk tidak meninggalkan Zoom meeting ini karena ada hadiah bagi 6 penanya. Pertama tadi ya. Yang pertama saya umumkan yaitu Ibu Eliani Umas. Yang kedua Siti Marfuah. Yang ketiga Ibu Wahyuni Marminingsih. Yang keempat Mika. Yang kelima Kaila AM. Yang keenam Bunda Sarah. Bagi yang namanya kami sebutkan nanti akan dihubungi oleh pihak Sekolah TK Islam Fitrah Al-Fikri. Tidak lupa saya infokan bahwa hari ini ada promo diskon formulir pendaftaran untuk sekolah TK Islam Fitrah Al-Fikri, SD dan SMP Islam Fitrah Al-Fikri. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga Parenting Talk hari ini dapat memberi inspirasi dan menambah ilmu untuk kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Zoom meeting kita hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada Dompet Duafa. Yang ketiga, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh kru yang bertugas di studio. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Marilah kita tutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya Noya dan kru yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vivi. Iya, sama-sama Bu. Bu Yelko suaranya. Bu Neneng, aduh ketemu di sini. Kangen sama Ibu. Sehat Ibu? Iya nih. Alhamdulillah. Ya Allah, di sekolah ya. Ini ada Bu Neneng. Aduh. Cerita Surdi Bu. Terima kasih semua. Oh iya. Kangen ya Bu Neneng. Aku nggak buka video nih. Aku malu nih, bengkak matanya. Iya nangis. Dari tadi ikut seminar sedih. Jadi introspeksi diri nggak tahu. Maaf ya. Iya rasanya jadi orang tua yang nggak belum maksimal. Gitu. Jadi introspeksi. Betul benar. Aduh. Kita ngerasa kurang terus. Iya Bu. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Izin live Bu. Terima kasih Bu. Hai Bu Anis. Bu Tini. Selamat siang. Saya dapat hadiah. Bu Tini. Banget kayaknya dapat hadiah tuh. Bu Alfi, ada Bu Alfi juga. Bu Alfi, makasih banyak Bu Alfi. Hai. Siapa ya? Bunda Aisyah. Bunda Aisyah, Bunda Seni, dan bunda-bunda semua, terima kasih ya. Guru juga, Pak Idris, warnanya. Pauhan setia di sekolah. Terima kasih semua atas doa dan supportnya. Semua berjalan dengan lancar. Amin. Iya. Terima kasih banyak. Izin live ya Bu. Terima kasih.